tombol 1 dia akan berputar clockwise dengan frekuensi 10 Hz. 5 detik kemudian frekuensinya berubah menjadi 20 Hz. 5 detik kemudian frekuensinya berubah menjadi 30 Hz. Oke, selamat siang. Bertemu kembali dengan saya. Nah, hari ini saya ada di ruangan saya ya. Kebetulan labnya ini sedang digunakan untuk praktek dan untuk tugas akhir. Jadi hari ini kita akan membahas tentang pengendalian motor AC 3 pas dengan menggunakan inverter dan PLC. Nah, topik khususnya hari ini adalah bagaimana kita membuat program sekuensial untuk pengaturan motor AC 3 pas secara multi-speed. Ya, kita sudah belajar bagaimana pengendalian atau pengaturan kecepatan motor AC 3 pas dengan menggunakan inverter itu bisa menggunakan multi-speed atau kecepatan bertingkat. Ya, di samping ada kecepatan yang diatur menggunakan potensio ataupun menggunakan panah atas, panah bawah kemarin yang ada di inverter Panasonic VF0. Nah, hari ini kita akan belajar lebih detail lagi bagaimana caranya membuat program sekuensial pada PLC kita untuk kasus multi-speed. Nah, untuk belajar itu maka kita akan mengawali dari kasus. Ya, ini adalah kasus kita. Jadi kasus kita adalah jika tombol 1 ditekan, ya, maka motor, ini motor AC 3 pas dengan inverter kita, ya, itu akan berputar clockwise dengan frekuensi 10 Hz. Ya, itu adalah sekuens pertama. Nah, 5 detik kemudian frekuensinya akan berubah menjadi 20 Hz. Sekuensial kedua. 5 detik kemudian frekuensinya akan berubah menjadi 30 Hz. Itu adalah sekuens ketiga. Terus 5 detik kemudian frekuensi akan berubah menjadi 40 Hz. Itu adalah sekuens keempat. Dan terakhir 5 detik kemudian frekuensi akan berubah menjadi 50 Hz. Ya. Nah, itu adalah sekuensial jika kita menekan tombol 1. Bagaimana jika kita menekan tombol 2? Jadi kalau tombol 2 yang ditekan, maka motor akan berputar counterclockwise. Kalau tadi tombol 1 itu motor berputar clockwise, kalau di sini motor akan berputar counterclockwise. Nah, catatannya di sini adalah dengan sekuensial frekuensi sama, ya, sama dengan di atas. Ya, artinya frekuensinya diawali dari 10 Hz, 5 detik kemudian 20 Hz, 5 detik kemudian 30 Hz, 5 detik kemudian 40 Hz, dan 5 detik kemudian menjadi 50 Hz. Ya, itu jika tombol 2, bedanya hanya arah putarannya saja. Nah, jika tombol 3 ditekan, maka motor akan berhenti. Oke. Nah, kasus ini nanti akan kita selesaikan secara sistematis gitu ya. Yang pertama tentunya adalah wiringnya atau pengkabelannya. Terus kemudian yang kedua adalah pengaturan parameter dari inverter, ya, dari inverter kita. Yang ketiga, sebelum kita membuat program, tentunya kita membuat diagram sekuensial, gitu ya, untuk mempermudah kita membuat program PLC. Jadi kita harus menerjemahkan kasus ini ke dalam diagram sekuensial. Dan yang terakhir, dari diagram sekuensial ini kita akan menerjemahkan ke dalam program. Ya, kemudian setelah selesai, ya kita praktekkan secara langsung, kita wiring secara langsung, kita atur parameternya, kemudian kita download program kita dan kita coba. Oke. Nah, sekarang berangkat dari kasus ini,
kita harus melihat ya, karena kita akan melakukan proses wiring, gitu ya. PLC yang kita gunakan adalah CP1E N40DT. Sedangkan inverter yang kita gunakan adalah Panasonic VF0, gitu ya. Nah, ini harus kita wiring nih. Nah, wiring ini muncul itu berdasarkan kasus ini. Nah, kalau kita lihat ini ada tombol 1, ada tombol 2 dan tombol 3. Artinya apa? Kita mempunyai 3 input tombol. Ya, maka kita wiring lah di sini. Tombol 1, tombol 2 dan tombol 3. Karena ini hanya berupa kontak ya, tombol, maka kita common input ini bebas kita hubungkan. Ya, kita bisa menghubungkan ke negatif, maka di sini dari positif menuju ke tombol, menuju ke alamat input yang kita inginkan. Dalam hal ini tombol 1 dihubungkan ke alamat 00, tombol 2 alamat 01, tombol 3 alamat 02. Ya. Nah, terus kenapa di sini ini power dari PLC kita hubungkan ke 24 volt? Karena di sini catatannya ini. Artinya kalau di sini D di belakang, ini power supply ya, power untuk PLC-nya adalah DC, 24 volt DC. Tergantung dari tadi di manualnya, intinya D di sini menunjukkan adalah power supply-nya adalah DC. Kalau di sini A, maka power supply-nya adalah AC ya, 2 VAC 1 pas. Nah, ini adalah wiring untuk input kita. Nah, berikutnya kita harus wiring outputnya ya. Wiring output dengan inverter. Oke. Nah, sebelum kita wiring output dengan inverter di sini, dengan digital input yang ada di inverter, kita wiring dulu powernya inverter ya. Kemudian kita wiring motor kita. Ya, ini adalah standar untuk powernya karena kita PLC-nya inverternya Panasonic VF0, ini tegangannya 220 VAC 1 pas. Sedangkan ini motornya UVW kita hubungkan ke motor karena outputnya di sini adalah 220 3 pas ya. 220 maka motor kita hubungkan secara delta. Nah, digital input yang kita punya itu adalah yang ada di inverter. Itu yang kita gunakan adalah terminal 3, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, terminal 3 ini adalah common negatif ya. Di sini adalah common negatif. Sedangkan 5 dan 6 itu digunakan untuk start stopnya. Jadi 5 akan kita gunakan untuk start clockwise, 6 akan kita gunakan untuk start counterclockwise. Sedangkan 7, 8, 9 ini yang akan kita gunakan untuk kecepatan bertingkat kita. Ya. 7, 8, 9 akan kita gunakan. Nah, kita nanti mempunyai berapa kecepatan? Kecepatannya adalah 1, 2, 3, 4, 5 kecepatan ya. Berarti kita harus menggunakan 3 input multispeed. Karena di sini tergantung 3 berarti nanti ada kemungkinan 8 kecepatan. Nah, kita 5. Kalau 2 kurang karena 2 berarti hanya 4 kecepatan. Oke, nah berarti kita akan menggunakan 5 untuk mutar clockwise, 6 untuk mutar counterclockwise, 7, 8, dan 9 nanti untuk multispeed. Nah, ini harus kita hubungkan ke output PLC kita. Nah, dalam hal ini 100 kita hubungkan ke 5. Maka ini saya beri catatan di sini. Ini untuk mutar clockwise dihubungkan ke 5, 100. Ya. 101 dihubungkan ke 6. Ini catatannya untuk memutar counterclockwise. 7 kita hubungkan ke 102. 103 dengan 8, 104 dengan 9. Ini untuk speed atau untuk multi speed kita, untuk kecepatan kita. Oke, ini adalah wiring kita. Nah, kemudian setelah wiring, apa yang perlu kita lakukan? Yaitu parameter.
parameter yang penting itu adalah P08 pertama, karena ini digunakan untuk start stop. Ya. Digunakan untuk start stop kita. Nah, P08 karena kita ini akan menjalankan dari eksternal, kita isi 5 di sini. Nah, 5 ini catatannya nanti kalau terminal yang 5 di sini on, dia akan berputar clockwise. Tapi kalau terminal 6 yang on, dia akan berputar counterclockwise. Ya. Jadi ini kalau parameter P08-nya kita isi 5. Nah, kalau kita isi 0, maka menjalankannya dari lokal, tidak bisa dari eksternal. Nah, karena ini dari eksternal, ini kita isi 5. Sebetulnya kan bisa kita isi 4, tapi nanti caranya akan berbeda untuk memutar clockwise maupun counterclockwise-nya. Kita isi 5, maka 5 on, clockwise, 6 on, dia counterclockwise. Kemudian, P09, ini adalah pengaturan untuk kecepatan. Ya. Kalau kita isi 0, maka pengaturan kecepatan menggunakan potensio. Kalau kita isi 1, maka pengaturan kecepatan nanti menggunakan di sini ada panah atas dan panah bawah di sini. Digunakan untuk mengatur kecepatannya. Ya. Jadi P09 nanti kita isi 1, sehingga nanti kita akan mengatur frekuensi atau kecepatan yang pertama 10 Hz itu dari panah atas ataupun panah bawah. Nah, parameter berikutnya adalah P19 dan P20. Ya. Kalau kita menggunakan 3, di sini ada lagi yaitu P21. Itu kita isi 0. Maka ini adalah digunakan untuk yang terminal 9. Ya. Jadi terminal 7 itu adalah di sini kodenya SW1 ini terminal 7. Ini parameternya ada di P19. 8 parameternya ada di P20. 9 parameternya ada di P21. Ya, 7, 8, 9 ini multifunction input. Jadi input yang kita bisa fungsikan untuk beberapa fungsi. Nah, kita akan fungsikan 789 ini untuk multispeed. Maka isinya di sini adalah 0, ya. Isinya 0. Ini berarti nanti terminal 789 ini akan berfungsi sebagai multispeed. Kalau diisi yang lain misalnya 1, maka ini fungsinya tidak multispeed tapi untuk reset. Ya. Jadi ini penting parameter di sini karena kita akan menggunakan multispeed. Parameternya diisi 0. Terus kemudian kita harus bisa memahami tentang tabel untuk multispeed di sini, ya. Karena kita hanya mempunyai 5 kecepatan, yaitu kecepatan 1, kecepatan 2, kecepatan 3, nanti kecepatan 4 dan kecepatan 5. Maka kita hanya menggambarkan di tabel kebenaran kita hanya 5 saja. Meskipun kalau 3 input ini kita bisa punya 8, tapi kita hanya fungsikan 5 karena kebutuhan kecepatan kita 5. Ya. Nah, jadi di sini tadi kan ini fungsinya sebagai multispeed. Nah, kalau terminal 7 itu off, terminal 8 off, terminal 9 off, maka kecepatannya itu yang nantinya yang akan berjalan itu adalah kecepatan yang diatur dari P09. Tadi P09 kita isi 1 dan nanti kecepatannya kita atur dengan panah di sini menjadi 10 Hz sesuai dengan permintaan di sini. Berarti nanti yang pertama kali adalah kalau kita ingin menjalankan secara clockwise ataupun counterclockwise dengan frekuensi 10 Hz, maka kalau clockwise nanti yang hidup 5, kalau counterclockwise yang hidup 6, sedangkan 789 itu harus off supaya frekuensinya menjadi 10. Nah, kalau kemudian frekuensi harus berubah menjadi 20, ya kita isi di sini. Berarti switch 1 yang terhubung ke terminal 7 ini harus on. Ya. Terus SW2, SW3
ini off. Maka nanti kecepatannya akan sesuai dengan kecepatan yang ada di P32. Jadi di P32 nanti kita isi ya, parameternya P32 kita isi 20. Terus kalau kita ingin menjadi kecepatan yang ketiga 30 Hz, maka di sini yang kita on-kan yang 8. Ya, yang terminal 8. Sedangkan terminal 7 ini off, terminal 9 off. Nah, di sini parameternya ada di P33. Nah, P33 kita isi 30. Ya, karena ya kecepatannya ketiga 30 Hz. Demikian pula kalau yang kecepatan 4 yang on harus 7 dan 8, maka kecepatannya ada di P34 dan P34 kita isi 40. Sedangkan kalau kecepatan 5 ini yang on adalah 9. Ya, terminal 9 yang ada di sini ini harus on. Maka di sini yang 78 off. Ini parameternya di P35 kita isi 50 Hz. Oke, jadi parameter sudah selesai untuk menjalankan maupun mengatur kecepatan maupun frekuensi di multispeednya. Nah, sekarang sebelum kita membuat program ini, kita membuat diagram sekuensial. Ya. Nah, kita membaca di sini. Ya, kasusnya. Jika tombol 1 ditekan, motor akan berputar clockwise. Nah, maka di sini kita tulis di sini. Jika tombol 1 plus, artinya tombol 1 itu ditekan, yang terjadi apa? Yang terjadi kan motor harus berputar clockwise. Kalau motor berputar clockwise, artinya terminal yang 5 ini harus on. Nah, karena terminal 5 ini terhubung ke 100.00, maka 100.00 itu harus on. Ya. Maka di sini sekuensial kita, jika tombol 1 plus, maka 100.00 itu harus on atau plus. Sehingga motor akan berputar clockwise. Nah, karena yang on itu hanya 5, dia berputar clockwise, sedangkan 7, 8, 9 itu off, ya. Maka frekuensinya adalah 10 Hz. Karena di sini adalah CW 10 Hz, ya. Maka di sini tombol 1 ditekan, 100.00 off ini dia akan berputar clockwise dengan frekuensi 10 Hz. Nah, karena di sini selanjutnya 5 detik kemudian, maka selain dia mengaktifkan 100.00 untuk memutar clockwise, ini harus mengaktifkan timer. Ya, dan timernya diisi 5 detik ya. Kalau 5 detik di PLC Omron ini isinya adalah 50 ya. 50 ini artinya dia 5 detik. Oke, berarti tombol 1 ditekan, 100.00 aktif dan mengaktifkan timer. Timernya menghitung, kemudian kalau kontak timernya itu aktif, ya, ini saya beri kontak timernya itu aktif, maka yang terjadi apa selanjutnya? Frekuensinya kan berubah menjadi 20. Ya. Kalau frekuensinya 20 tadi, maka yang terjadi switch 7 itu harus on. Ya. Nah, switch 7 itu terhubung ke 100.02. Maka jika timer 0 ini aktif, 100.02 ini akan aktif. Gitu ya. Akan aktif artinya frekuensi dirubah menjadi 20. Oke. Nah, selanjutnya karena 5 detik kemudian frekuensi 35 detik kemudian, maka di samping menghidupkan untuk merubah frekuensi 20, ini harus menghidupkan timer lagi. 5 detik lagi. Ya. Nah, jika timer satunya, ini timer 1 sudah aktif, maka yang terjadi kan frekuensi harus berubah menjadi 30. Nah, kalau 30 yang harus on mana? Harus on kan 8. Ini 7 off, 9 off. Maka di sini yang harus on adalah 8, yang 7-nya off. Nah, tadi kan 7 ini sudah di-on-kan. Maka di sini untuk merubah menjadi frekuensi 30, yang tadinya sudah di-on-kan, ini harus di-off-kan. Maka 100.02 harus off dan 100.03 harus on. Karena yang hidup hanya yang terminal 8 supaya frekuensinya 30.
sambil menghidupkan timer karena 5 detik kemudian akan aktif frekuensi 40. Ini timer 2 diaktifkan. Jika timer 2 kontaknya ini sudah plus, ya ini sudah plus, maka yang terjadi apa? Ini harus frekuensinya berubah menjadi 40. Ya, 40 ini berarti yang hidup 7 dan 8. Tadi 8, yang 100.3 kan 8, itu sudah on. Maka yang terjadi di sini tinggal menghidupkan yang 100.02. Maka di sini jika T2 on, 100.02-nya kita aktifkan. Ya, sambil menghidupkan timer 3, gitu ya. Nah, kemudian jika timer 3-nya sudah aktif di sini, maka yang terjadi apa? Harus menghidupkan yang frekuensi yang ke-50, ya, frekuensi 50. Maka di sini ini adalah yang harus hidup yang 9. 9 terhubung ke 104. Maka di sini 104 harus on. Nah, di sini off 78 ini off. Nah, tadi kan sudah hidup ini. 103 hidup, 102 hidup, maka di sini 102 harus kita minuskan, 103 harus kita minuskan. Dan yang terakhir, jika tombol 3 ditekan, maka ini sistemnya reset. Ini untuk sekuensial yang di atas. Bagaimana dengan sekuensial yang ditekan tombol 2? Nah, karena sekuensial yang di sini sama, maka ini akan kita gunakan sekuensialnya. Yang beda adalah berputar CCW, ya, counterclockwise. Maka di sini ini atau, ya, di sini ini atau. Tadi jika tombol 1 ditekan, yang aktif kan 100.00 dan menghidupkan timer 0. Nah, tapi kalau tombol 2 yang ditekan, maka yang aktif ini tidak 100.00 tapi 100.01. Karena yang aktif harus yang 6 yang terhubung ke 100.01. Supaya putarannya adalah counter clockwise, ya. Nah, karena yang hidup hanya 6 saja, 789 off, ya, 789 off, frekuensinya 10 Hz, tapi arah putarannya counter clockwise. Nah, karena sekuensialnya sama, maka timer ini juga akan digunakan. Timer ini digunakan nantinya untuk mengaktifkan sekuensial berikutnya. Jadi tombol 2 tadi samping menghidupkan 100.01 juga mengaktifkan timer 0 yang sama. Oke. Nah, kalau sudah, nanti kita rencana programnya tombol 1 plus tadi akan mengaktifkan walk bit 0. Tombol yang T0 plus ini walk bit 1, T1 walk bit 2, T2 walk bit 3, T3 walk bit 4. Sedangkan tombol 2 ini akan mengaktifkan walk bit 5. Nah, dari sini kita harus menerjemahkan ke dalam program. Nah, bagaimana program ini dibuat? Nah, mari kita ikuti sekuensial yang sudah kita buat supaya mudah buat kita, gitu ya. Nah, di sini tombol 1, ya, tombol 1 ditekannya. Kita membuat rangkaian latching, ya, membuat rangkaian latching. Tombol 1 ditekan, ini tombol 1 ini normally open di sini. Terus kemudian di resetnya dengan tombol 3. Maka di sini di reset dengan tombol 3. Ya, itu mengaktifkan W00. Maka mengaktifkan W00 kemudian di latching. Ya. Ya, kemudian di latching. Ya, kita jangan melihat ini dulu. Ya, jangan melihat ini dulu. Jadi tombol 1 ditekan, terus kemudian kalau tombol 3 ini ada untuk reset, ya, untuk mematikan, ini mengaktifkan W00, ya, di latching W00. Ya, yang ini sudah selesai kita buat. Kemudian T0, ya, T0 mengaktifkan W01, ya, T0 mengaktifkan W01. Oke, yang ini jangan kita lihat dulu, ya. Kemudian harus diberi syarat ini, ya. W0 ini memberi syarat W01, maka di sini T0 mengaktifkan W01, ya, di latching, kemudian diberi syarat W0, ya. Yang kedua ini sudah selesai kita gambar. Nah, kemudian yang ketiga,
Ini T1. Ya, T1 mengaktifkan W2 ya, T1 mengaktifkan W02, kemudian di latching di W02, diberi syarat W01, diberi syarat W01. Gitu ya. Ini sudah selesai kita buat. Kemudian yang di sini T2 mengaktifkan W3 ya, mengaktifkan W3, diberi syarat W02, syaratnya W02, di latching di W03. Ini sudah selesai kita buat. Ya. Terus kemudian T3 mengaktifkan W04 ya, diberi syarat W03 ya, di latching di W04. Ini sudah selesai kita buat. Oke. Nah, tadi tombol ini langsung kita masukkan ke sini untuk mereset ya, karena di reset di sini. Oke. Nah, yang belum kita buat untuk inputnya adalah ini. Ya. Nah, tombol 2 ya, tombol 2 itu mengaktifkan W05. Di latching di W05, di reset juga, ini di sini di reset juga ini dengan menggunakan tombol 3. Makanya di sini tombol 2 mengaktifkan W05, di latching W05, di reset dengan menggunakan tombol 3. Nah, ini jangan kita perhatikan dulu. Karena apa? Setelah ini selesai W05 ini ya, W05. Tadi W01 itu jika yang aktif adalah tombol 1, maka syaratnya adalah W0. Ya, tetapi jika yang aktif adalah tombol 2, syaratnya adalah W5. Maka di sini di OR ya. Jika yang aktif itu adalah tombol 1, W0 aktif, memberi syarat di sini. W01-nya diberi syarat W0. Tapi kalau yang aktif adalah W5, maka W01 ini juga diberi syarat W05. Jadi nanti kalau yang aktif tombol 1, maka yang memberi syarat adalah W0. Tapi kalau yang aktif tombol 2, yang memberi syarat adalah W05. Itu. Nah, ini yang input sudah selesai kita gambar. Nah, yang ini itu apa? Itu adalah interlock. Jadi kita ingin nanti jika tombol 1 sudah ditekan, motor berputar clockwise, maka tombol 2 ini tidak boleh mengaktifkan sebaliknya, counterclockwise. Maka kontaknya normally close W0 ini kita berikan di kontak latchingan untuk tombol 2. Sebaliknya kontak normally close W05 kita berikan di latchingan untuk memutus di tombol 1. Sehingga kalau W0 ini aktif, maka ini akan terbuka sehingga tombol 2 itu tidak bisa mengaktifkan W05. Itu untuk fungsi interlock. Ya, yang di bawah sudah selesai kita gambar. Nah, sekarang bagaimana dengan yang di atas? Ya, yang di atas kita mulai dari sini, ya. Kita mulai dari sini. W0 itu mengaktifkan 100.00. Ya, maka ini mau kita gambar. Maka di sini W0 itu mengaktifkan 100.00. W0 mengaktifkan 100.00. W0 juga mengaktifkan timer 0. Maka W0 ya, nih. W0 itu juga mengaktifkan timer 0. Oke. Jadi tombol 1 atau yang artinya mengaktifkan W0 itu mengaktifkan 100.00. Terus W0 juga mengaktifkan timer 0. W0 juga mengaktifkan timer 0. Itu yang ini. Jadi ini itu digambarkan di sini, ya, dan di sini. Nah, sedangkan di sini W05 itu mengaktifkan 100.01. Maka W05 itu mengaktifkan 100 di sini 100.01 ya, ini bukan 100.05. Ini adalah 100.01. Ya, 100.01 untuk memutar counterclockwise. Ya. Oke, jadi W05 juga mengaktifkan timer. Maka W05 di OR dengan W0 untuk mengaktifkan timer 0. Oke, ini sudah selesai kita gambar, ini sudah selesai kita gambar.
Nah, sekarang yang berikutnya di sini. Ini yang akan kita gambar. W01 mengaktifkan 100.02. Maka ini tadi sudah, ini tadi sudah, ini tadi sudah. W01 ya, W01 itu mengaktifkan 100.02. Ya, W01 itu mengaktifkan 100.02. W01 juga mengaktifkan timer 1 ya. W01 juga mengaktifkan timer 1. Maka ini sudah selesai kita gambar. Jadi W01 mengaktifkan 100.02, W01 mengaktifkan timer 1. Kemudian W02 itu mematikan 100.02. Tadi kan 100.02 itu sudah dihidupkan W01. Anda lihat di sini W01 mengaktifkan 100.02. Nah, kalau di sini W02 mematikan 100.02, maka W02 digambarkan di sini. Karena ini sudah hidup, harus dimatikan. Maka W02 ini normally close di sini untuk mematikan jalur untuk menghidupkan 100.02. Nah, W02 ya, W02 itu juga menghidupkan 100.03. Maka W02 menghidupkan 100.03. Ya. Nah, W02 juga mengaktifkan timer 2. W02 mengaktifkan timer 2. Ini sudah selesai kita gambar. Oke. Nah, sekarang yang di sini W03 itu mengaktifkan lagi 100.02. W03 tadi kan ini sudah habis dihidupkan W01, dimatikan W02, harus dihidupkan lagi, maka di OR di sini. Dihidupkan oleh W03. Jadi W03 itu menghidupkan 100.02. W03 juga mengaktifkan timer 3. Gitu ya, W03 itu juga mengaktifkan timer 3. Ini sudah selesai kita gambar. Nah, yang terakhir di sini W4 itu mematikan 100.02. Maka tadi 100.02 sudah dihidupkan W03, ini dimatikan W04. Ya. W04 juga mematikan 103. Maka di sini W04 ini mematikan 103 di sini. Ya. Dan yang terakhir W04 mengaktifkan 104. W04 mengaktifkan 104. Program sudah selesai kita buat. Jadi di sini sangat penting buat kita untuk menerjemahkan sekuensial sistem kita ke dalam diagram sekuensial, dan kemudian kita harus mempunyai kemampuan ya, kemampuan yang sangat penting untuk menerjemahkan diagram sekuensial ini ke dalam program PLC. Ya. Dengan begitu kita akan bisa membuat program dengan jauh lebih mudah dan lebih cepat. Begitu bagaimana kita mengendalikan motor AC 3 menggunakan multispeed, ya, di mana multispeed tadi kita program secara sekuensial. Demikian. Nah, selanjutnya mari kita praktekkan secara langsung. Sudah kita wiring dan kita program. Nah, kita praktekkan untuk menjalankan secara clockwise dengan sekuensial di situ, menjalankan secara counterclockwise dengan sekuensial di situ, sekaligus menghentikan. Oke. Oke, ini adalah sistemnya sudah kita rangkai, gitu ya. Ini inverternya, ini adalah PLC-nya, motor AC 3 pas. Ini adalah tombolnya, tombol untuk memutar clockwise, tombol untuk memutar counterclockwise, dan tombol stop. Jadi kalau saya tekan tombol 1, dia akan berputar clockwise dengan frekuensi 10 Hz. 5 detik kemudian frekuensinya berubah menjadi 20 Hz. 5 detik kemudian frekuensinya berubah menjadi 30 Hz. 5 detik kemudian frekuensinya berubah menjadi 40 Hz. Dan 5 detik kemudian berubah menjadi 50 Hz. Kalau saya tekan tombol stop, dia akan berhenti. Nah, jika saya tekan tombol yang kedua, maka putarannya akan berbalik arah dengan frekuensi awal adalah 10 Hz, kemudian berubah menjadi 20 Hz, 5 detik kemudian menjadi 30 Hz, 5 detik kemudian 40 Hz, dan terakhir 5 detik kemudian adalah 50 Hz.
Oke. Kalau tekan tombol stop, dia akan berhenti. Nah, ini sudah dilengkapi dengan tombol interlock, sehingga kalau ditekan tombol 1, tombol 2 ini tidak akan pernah berfungsi, ya, tidak bisa berfungsi. Demikian pula kalau saya tekan tombol 2, tombol 1 ini tidak berfungsi, ya. Ini sudah dilengkapi interlock untuk keamanan, sehingga kalau harus membalik arah putaran harus dihentikan terlebih dahulu. Oke, terima kasih.